di Kabupaten Muara Enim pada saat itu ditelepon. Di Mbak mau buat ini nih, mau buat video terkait spanduk yang kau sebarin di beberapa titik ini. Mbak, aku lagi di luar kota. Udah rekam aja, nanti tinggal diedit kayak gitu. Akhirnya viral, Bang. Iya, betul. Sempet ditelepon teman salah satu caleg dari Partai Demokrat, seangkatan dengan aku, teman masih muda juga. Dia bilang, "Kulihat spandukmu di daerah namanya daerah Demang sama di daerah awalnya dia salah sebut di daerah Pundikayu dan ternyata itu yang di daerah Rumah Sakit Bayangkara di situ." Jadi aku bilang, ya memang ada nebar spanduk gitu. Itu himbauan untuk teman-teman anak muda untuk enggak apatis terhadap pilkada ini, menentuin pilihan dan juga tolak politisasi sara dan politisasi uang seperti itu. Dia nawarin langsung, Bang. Mau nggak nyalek? Waduh, aku bilang, enggak, aku nggak ada niat nyalek. Karena kalau dulu kan pilkada dulu nih, baru pemilu gitu kan. Betul. Nah, Halo teman-teman pejuang sekalian, kembali lagi di Podcast Pejuang. Podcastnya orang-orang yang sedang berjuang. Dan kita bersyukur sekali hari ini kedatangan satu tamu spesial dari daerah nun jauh di sana, tepatnya di Palembang, di Sumatera Selatan. Anak muda yang banyak banget prestasinya, dan anak muda yang punya mimpi untuk bisa membawa daerahnya maju sejahtera, dan dia percaya dengan perjuangan dia di komunitas maupun hari ini di wilayah politik. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Bang Hardy Bubul. terima kasih, Bang Ger. Siap, terima kasih sudah hadir ke Podcast Pejuang. Luar biasa sekali bisa ketemu dengan salah satu senior panutan saya hari ini. Terima kasih. Jadi beliau di tengah kesibukannya sebagai seorang tenaga ahli. Staf, Bang. Tenaga ada yang lagi. Ada lagi staf. Iya, hanya staf biasa. Staf ahli anggota DPD RI ya, DPD RI dari Sumatera Selatan, dan kemarin habis pelantikan. Di tengah begitu banyak kesibukannya masih menyempatkan hadir. Makasih banyak. Siap, Bang. Bang Hardy, kita mulai dengan bagaimana Bang Hardy melihat situasi politik hari ini dan yang kemarin misalnya yang kita lalui di konteks Palembang atau di Sumatera Selatan. Ada hal menarik apa yang bisa diceritakan sehingga itu bisa jadi pembelajaran buat kita semua? Iya, terima kasih sebelumnya Bang Angger, ini spesial sekali bisa ketemu langsung dengan senior saya. Padahal awalnya mau ngopi-ngopi ngobrol santai sampai akhirnya bisa podcast bareng. Luar biasa. Iya. Melihat situasi politik belakangan ini dari kemarin sejak pemilu sampai hari ini mau pilkada di 27 November kemarin nanti mendatang itu, kelihatan banyak sekali sudah anak-anak yang akhirnya melek politik. Baik itu secara langsung ataupun di media sosial, Bang. Di Kota Palembang sendiri melihat dinamika dari sebelum pemilu, saat pemilu dan pasca pemilu ini, menjelang pilkada juga, banyak anak-anak muda yang sudah berani untuk menyuarakan keresahan kepada para caleg kemarin gitu kan. Dan hari ini ada pilkada juga, mereka sudah mulai berani mengangkat isu-isu yang menarik bagi anak-anak muda, terutama milenial dan Gen Z. Nah, ini yang aku lihat di Palembang juga, teman-temannya bahkan ada yang sudah mengambil peran langsung untuk bergabung mendukung paslon yang memang mereka yakini bisa membawa suara anak muda seperti itu, Bang, untuk di Kota Palembang dan Sumatera Selatan. Jadi soal keberanian dan menyuarakan keresahan politik, saya ingat dirimu dulu pernah bikin spanduk banyak banget. Ingat nggak? Benar. Ingat nggak? Iya, itu tuh bikin heboh Palembang kalau nggak salah itu. Yang bikin spanduk banyak banget. Waktu itu aku lupa isi pesannya apa ya di spanduk itu. Konteksnya sih pilkada 2018 itu kalau nggak salah 3 hari menjelang pencoblosan. Jadi 3 hari menjelang pencoblosan, melihat kenapa akhirnya aku secara pribadi buat spanduk itu, Bang. Itu pun modal awalnya pinjam duit teman. Karena kalau nggak cetak sekarang hari itu pada saat itu, kapan lagi dipasang? Karena udah
Iya, 2 hari 3 hari menjelang pencoblosan itu takutnya keburu dicabut Pol PP. Bahwa itu nggak sampai karena karena banyak teman-teman komunitas itu mendekati hari H mereka bingung mau pilih siapa. Artinya kan ada 2 kemungkinan. Satu, para kandidat calon baik itu gubernur, wali kota ataupun bupati pada saat menjelang pilkada belum menggapai anak-anak muda untuk bisa tertarik memilih mereka gitu. Ataupun bisa jadi ada apatis lah dari anak muda ini untuk seralah siapa yang mau nanti ke depan toh begini-gini aja. Nah, berangkat dari keresahan itu akhirnya memberanikan diri cetak 4 spanduk di 4 titik kota Palembang dengan macam-macam. Ada 2 yang aku buat pantun, ada yang memang kayak kata-kata motivasi kayak gitu. Intinya pada 4 spanduk itu jangan sampai golput, jangan sampai kita nggak milih, jangan sampai kita terima politik uang dan politisi sara segala macam itu. Aku himbau kayak gitu. Sampai akhirnya ada salah satu temanku, kebetulan dia wartawan TV lokal pada saat itu, tertarik meliput Bang gitu. Dan lucunya lagi posisiku lagi di luar kota pada saat itu mau ada kegiatan outbound, kebetulan ada fasilitator, aku jadi fasilitator outbound di Kabupaten Muara Enim pada saat itu. Ditelepon. Di Mbak mau buat ini nih, mau buat video terkait spanduk yang kau sebarin di beberapa titik ini. Mbak, aku lagi di luar kota. Udah rekam aja, nanti tinggal diedit kayak gitu. Akhirnya viral, Bang. Iya, betul. Sempet ditelepon teman salah satu caleg dari Partai Demokrat, seangkatan dengan aku, teman masih muda juga. Dia bilang, "Kulihat spandukmu di daerah namanya daerah Demang sama di daerah awalnya dia salah sebut di daerah Puntikayu dan ternyata itu yang di daerah Rumah Sakit Bayangkara di situ." Jadi aku bilang, ya memang ada nebar spanduk gitu. Itu himbauan untuk teman-teman anak muda untuk enggak apatis terhadap pilkada ini, nentuin pilihan dan juga tolak politisasi sara dan politisasi uang seperti itu. Dia nawarin langsung, Bang. Mau nggak nyalek? Waduh, aku bilang, enggak, aku nggak ada niat nyalek. Karena kalau dulu kan pilkada dulu nih, baru pemilu gitu kan. Betul. Orang bilang aku tuh mau tes ombak buat pemilu gitu. Padahal nggak ditawarin. Bilang aku nggak ada modal dan belum tertarik untuk berpartai, apalagi nyalek gitu kan. Udahlah nanti kita cari sama-sama masih setahun lagi. Aku pura-pura sinyal hilang karena lagi di luar kota tadi kan. Maaf ya, aku bilang sinyal hilang, matiin. Jadi pas pasca pemilu baru ketemu dengan temen itu. Ya kemarin itu aku mau tawarin nyalek di daerah Seberang Ulu, nama daerahnya Seberang Ulu 2. Waktu itu dia bilang, dalam hatiku bilang, Seberang Ulu 2, aku kan pulangnya Seberang Ilir, mana ada basis juga suara juga, aku bilang kayak gitu. Alhamdulillah Bang, adeknya disuruh nyalek. Iya. Gara-gara spanduk itu jadi viral kan. Jadi memang apa yang dirimu buat kecil-kecil, terus kemudian memantik banyak percakapan, dan sekarang kita syukuri banyak ya anak muda di Palembang yang kemudian juga berani akhirnya bersuara dan kemudian mau menentukan pilihannya, misalnya membantu calon A, calon B, tanpa kemudian tadi tuh hanya sekedar bersikap pragmatis gitu ya. Tapi bagaimana dirimu melihat, ini kan sekarang ada yang mengklaim partai anak muda, ada yang kemudian membawa narasi anak muda, terus banyak juga politisi-politisi muda yang kemarin juga terpilih gitu-gitu ya. Bagaimana dirimu melihat masa depan anak muda dalam kontestasi politik? Dan apakah situasi sekarang itu sudah mencerminkan atau sudah cukup mengakomodir suara anak muda atau aspirasi anak muda dalam politik di Indonesia atau misalnya di daerahmu gitu, Pak? Iya. Kalau lihat sekarang sih, Bang, sebenarnya kalau aku pribadi dalam konteks pemilu kemarin sampai hari ini pilkada, memang sebagian sudah dilibatkan, tapi sebagian besar malah yang aku lihat masih semacam jadi komoditi politik lah gitu. Gimmick aja gitu. Mereka nggak terlalu dilibatkan, tapi memang ada yang sudah mereka melek politik yang akhirnya secara terang-terangan menentukan untuk ngedukung ataupun juga memberikan semacam gerakan juga untuk para caleg ataupun juga dari paslon-paslon pilkada ini. Tapi kulihat kalau memang hari ini masih banyak juga dari, mohon maaf, mungkin generasi X ataupun juga baby boomer yang sekedar memanfaatkan itu tanpa ada keterlibatan.
kalau kita lihat dari pemilu kemarin, memang dari 3 paslon juga sudah banyak melibatkan anak-anak muda. Apalagi caleg-caleg muda juga sudah banyak. Tapi yang memang menyuarakan untuk, ayolah anak muda itu memang harus ikut terjun, dilibatkan, bukan sekadar dibuat gimmick. Nah itu kulihat sendiri di Palembang ataupun di Sumatera Selatan belum terlalu banyak mengakomodir. Makanya aku selalu konsisten sejak terjun di komunitas dan aku mengenal kita perlu co-working space, kita perlu creative hub, perlu mengakomodir anak-anak komunitas. Itu selalu kesuarakan sejak dari 2016 sampai hari ini gitu. Karena memang pelibatan anak muda itu bagi aku penting. Karena jangan sampai kita bilang Indonesia emas, tapi yang tetap punya peran penting itu baby boomer, generasi X, sedangkan kita yang milenial ini nggak terlalu dilibatkan. Itu yang gue lihat. Dan kalau nggak dilibatkan sejak sekarang, nanti ketika fase 2045 ya kita juga akan jadi gagap juga ya. Benar, gagap berpolitik juga gitu. Karena kita nggak dikasih bagian porsi-porsi tertentu. Ya alhamdulillahnya memang di semenjak pemilu 2024 kemarin sudah mulailah ada pelibatan dan teman-teman juga anak-anak muda milenial Gen Z sudah mulai berisik di medsos gitu kan. Ya walaupun memang ada yang mungkin buzzer segala macam, tapi paling tidak memberikan efek lah bagi mereka untuk sadar berpolitik sejak dini juga. Iya. Bung, dirimu kan di Instagram mencantumkan insya Allah wali kota. Jadi teman-teman, saya senang sekali mengikuti postingan-postingan Bung Hardy dengan banyak aktivitasnya, aktivitas sosialnya, kemudian juga relate dengan perjuangan politiknya, dan bukan hanya itu, tapi juga punya mimpi sendiri sebagai seorang pribadi untuk jadi wali kota. Apa yang mendasari cita-cita itu? Ya, sejak kenal turun tangan, mendorong orang baik untuk masuk dunia politik. Ya, aku pribadi bukan orang baik lah bisa dibilang gitu. Dalam artian kita masih punya celah kesalahan gitu kan. Tapi paling tidak mencoba untuk memberanikan diri lah Bang. Karena memang ya secara basic akademik nggak ada hubungan dengan dunia politik sama sekali. Aku anak komputer gitu kan. Tapi semakin kesini gabung ke komunitas, terus gabung ke OKP, ngelihat kayaknya memang anak muda harus ambil peran gitu. Nah, kenapa akhirnya di bio Instagram ditulis Insya Allah wali kota? Apalagi detailnya 2033. Walaupun dimundurin setahun karena pilkada serentak gitu kan, jadi 2034 gitu kan nantinya. Awalnya itu kalau nggak salah kisaran 2012 atau 2013, aku tergabung di FOSMA, Forum Silaturahmi Mahasiswa ISQ, alumni dari mahasiswa yang ikut training ISQ. Itu ada ketua kami waktu itu, kita buat semacam brainstorm, kira-kira mau jadi apa ke depan. Nah, aku waktu itu nulis di kertas, mau jadi wali kota. Wow. Nah, cuman belum nentuin. Itu sejak 2012 tuh ya? Iya, kisaran 2012, tapi belum nentuin Bang. Tahun berapa. Akhirnya terpikir, kenapa akhirnya 2033 gitu. Karena bagiku di 2033 itu usiaku udah 40-an. Dan aku pikir ketika ketika usia 20-an kita itu mencari jati diri gitu kan. 30 tahun kita lebih ke keluarga gitu, dan di usia 40-an tahun itu kita lebih banyak ke masyarakat. Karena itu usia yang cukup matang untuk pengabdian gitu ya. Dan Nabi pun usia 40 tahun kan, gitu kan. Nah, jadi memang benar bagiku usia 40 itu lumayan matang untuk menjadi seorang pemimpin. Apapun nanti hasil akhirnya seperti apa, wallahualam, serahkan kepada Allah gitu Bang. Yang pasti nggak tahu kenapa maknanya itu semakin mendekat, dalam artian daya tarik ke politiknya udah semakin kenceng juga gitu. Seperti di pemilu kemarin dari 2019 udah ditawarin masuk beberapa partai, ditawarin nyalek. Kemarin juga 2024 pemilu kemarin juga ditawarin juga buat nyalek. Tapi sampai hari ini aku belum menentukan untuk berwarna apa. Gitu. Walaupun nanti ke depan ya bagaimana Bang Angger lah ke depan gitu. Tapi sudah mulai mengikuti aktivitas politik sebagai tadi ya, jadi staf di DPD. Jadi setidaknya mengetahui proses dan dinamika politik itu sendiri gitu ya. Tapi Bung, menurutmu sebagai calon pemimpin muda, hal apa yang kemudian wajib dipunyai atau harus dilakukan sama para calon pemimpin sebelum dia
betul-betul berani berkontestasi dalam wilayah politik? Hal dasar apa sih yang perlu dimiliki atau dipunya atau perlu dijalani gitu misalnya? Ya kalau aku lihat selama ini sih, yang pertama memang komunikasi Bang penting. Karena memang ngebangun komunikasi dan juga branding ke masyarakat itu menurutku sangat penting. Kita mau dikenal seperti apa, mau dikenal sebagai apa, itu yang harus jadi modal bagi teman-teman yang ingin terjun ke dunia politik gitu. Ya kita nggak bisa kita pungkiri media sosial itu sebagai apa ya, etalase diri kita gitu kan. Kita mau bergaya seperti apa itu dari postingan kita, dari apa yang kita tweetkan di media sosial seperti itu. Dan memang mau tidak mau komunikasi itu harus kita bangun sejak dini gitu, baik dari kalangan masyarakat menengah ataupun juga ke elit politik. Karena menarik juga Bang di pilkada ini. Gimana? Jadi di pilkada ini kalau aku lihat kan rekomendasi ini kan dari partai Bang. Betul. Terutama DPP. Betul. Yang terkadang dari DPW, DPD nggak memberikan rekom, ketika bisa ke atas bisa dapat rekom. Artinya kalau nggak sesuai aspirasi di bawah ya. Kalau kita nggak bisa ada jaringan ke pengurus pusat partai-partai ini, bisa jadi kita nggak mencalonkan diri. Walaupun direkomendasiin sama wilayahnya. Ataupun masyarakat. Ini yang aku lihat, baik itu di pilkada Palembang ataupun di pilkada Sumatera Selatan. Dan sedih juga kadang mendengar pengurus-pengurus dari wilayah ataupun daerah yang mereka nggak dapat kecipratan gitu. Betul. Jadi memang kayaknya rasanya itu juga jadi salah satu hal yang perlu kita kritisi ya. Jadi seharusnya kan pilkada itu jadi pestanya masyarakat daerah gitu ya. Artinya memang keinginan masyarakat pengen sosoknya seperti apa, bukan yang hanya sekedar dapat rekomendasi dari partai. Ini aku lihat karena hari ini ya ketika memang para politisi yang mau mencalonkan sebagai kepala daerah mereka tidak mampu mendekatkan diri kepada petinggi partai, nggak bakal bisa maju walaupun memang dari grassroots itu dapat dukungan yang luar biasa. Yang aku lihat seperti itu. Bahkan beberapa kandidat di pilkada kota ataupun pilkada provinsi Sumatera Selatan itu yang brandingnya udah dibangun bertahun-tahun, udah bagus, nggak jadi nyalon Bang. Ada beberapa baik di. Padahal elektabilitasnya juga bagus di masyarakat. Lumayan ya, bisa dibilang salah satu potensi yang untuk ngejegal paslon incumbent. Nggak jadi gitu Bang. Gara-gara pusat gitu kan. Jadi satu bahan untuk kita kritisi juga ke depan. Memang buka kesempatan itu kita mendengarkan aspirasi dari masyarakat, bukan sekedar hanya keinginan partai memberikan rekomendasi. Bang. Aku ngerasa dengan proses seperti itu, sebenarnya kan gini ya, Bung sudah banyak aktivitas sosial, aktivitas komunitas, dengan segala macam dinamika yang ada di masyarakat. Itu kan sebenarnya selain tabungan sosial, tapi kan juga grassroots understanding, pengetahuan terhadap masalah di akar rumput itu kan juga dilatih gitu ya. Dan ketika nanti Bung di 2034 kemudian berani, itu kan bukan tabungan yang sedikit tuh, bukan tabungan pengetahuan yang sedikit, tapi sesuatu yang sudah dibangun bahkan tadi sejak 2012 mimpinya ditanamkan, ikut aktivitas kegiatan di masyarakat, mengadvokasi masyarakat, bikin komunitas, berjejaring dan yang lain-lain, itu kan sesuatu yang sudah dibangun lama, tapi tiba-tiba di ujung itu dipotong, dan kita nggak tahu yang dapat rekomendasi itu sebenarnya orang yang punya track record tadi atau enggak gitu, orang yang punya grassroots understanding atau enggak, tapi karena dia mungkin punya momentum di DPP kemudian masuk, dan kayaknya itu jadi salah satu hal yang walaupun ya rasanya sekarang kan dianggap hal-hal seperti itu jadi pintu masuk buat anak muda terlibat, gitu kan? Kan kita punya contoh bahwa kita nggak tahu nih anak siapa, cuman gara-gara anak muda gitu ya, atau misalnya kita tahu dia anak siapa, kita nggak tahu track recordnya, cuman gara-gara anak muda kemudian dapat rekom gitu ya. Dan kayaknya menurut Bung, apakah tadi ini nih jadi satu hal yang sebenarnya kalau dilihat di sisi yang lain itu jadi ancaman atau itu jadi tembok penghalang buat anak-anak muda kayak Bung yang punya track record tapi nggak bisa masuk gitu ya? Ya, bisa jadi tembok penghalang Bang, yang
lumayan cukup kuat juga untuk kita dobrak sebenarnya. Jadi aku pernah ngobrol kemarin pada saat seingat aku setelah pemilu aku sempat menjadi moderator teman-teman dari HMI Palembang waktu itu, dan ngobrol sama salah satu senior gitu. Artinya modal sosial, grassroots understanding tadi itu tidak cukup kuat ke depannya, baik di pemilu ataupun di pilkada. Karena kembali lagi, kalau biasa bahasa kita itu kan 3 as gitu kan, ya kan, popularitas, elektabilitas, dan isi tas. Ini yang susah, yang terakhir ini Bang. Karena kembali lagi ketika kita bisa membangun branding di masyarakat, membangun kedekatan dengan masyarakat, mengerti permasalahan mereka, kita punya elektabilitas, kita punya popularitas, tapi isi tasnya kurang, ini susah. Makanya kemarin sempat di periode sebelumnya ngobrol dengan salah satu anggota dewan juga, Dinda, tugas kita ini berat. Tugas Dinda ke depan tuh berat, karena kenapa? Yang harus kita kasih paham itu teman-teman seangkatan Dinda ke bawah, memang. Karena kalau generasi orang tua kita, tante om kita, nenek kita, itu mereka masih berpikiran NPWP, nomor piro, wani piro. Nah ini yang harus Dinda pegang ke depan untuk bisa mengedukasi teman-teman, terutama kalangan muda, milenial Gen Z, untuk tidak berpikiran NPWP lagi. Ya ngerasa punya tanggung jawab sekarang Bang, untuk kepada teman-teman tuh, ayolah lihat apa sih yang ditawarkan oleh masing-masing paslon ataupun juga dari caleg-caleg ini ke depan, bukan dari berapa yang mereka kasih. Kalau sekarang aku kasih 50, bisa jadi besok Bang Anggir kasih 100, ada lagi yang kasih 200. Nah, kalau itu yang kita lihat, mau dibawa mana masa depan anak muda ke depan. Maka dari itu memang harus ada edukasi politik, apa yang mereka coba tawarkan, track recordnya seperti apa, kata Bang Anggir tadi. Dan ketika ada tembok penghalang yang cukup tinggi tadi, jadi tugas berat kita bersama Bang sebenarnya. Karena lagi-lagi kita perintis bukan pewaris Bang. Iya. Kita generasi perintis gitu ya. Atau jangan-jangan itu jadi alasan buat kita yang nggak terlahir dari keluarga yang punya nama gitu. Oke Bung, tapi menurut Bung, di 2034 nanti, hal apa yang menjadi tantangan buat Kota Palembang? Dan kira-kira Bung akan jadi relevan nggak ya buat anak muda atau calon pemimpin muda di 2034 untuk mudah-mudahan nanti bisa ikut kontestasi dan kemudian dipilih? Ya, yang menjadi konsentrasi mungkin di Palembang itu ya hampir sama permasalahan kota yang ada. Dan tentunya tadi aku bilang sejak aku 2016 dan 2014 itu mengenal komunitas, pelibatan anak-anak muda itu belum terlalu signifikan. Tapi akhir-akhir ini secara pribadi aku coba untuk mendekatkan diri dengan beberapa dari anggota legislatif ataupun dari calon kepala daerah yang aku kenal, untuk bisa memberikan masukan-masukan kepada mereka untuk pelibatan anak-anak muda, terutama yang sudah mereka bergerak di komunitas. Dan aku lihat di 2034 mendatang ya, masalah kesejahteraan anak muda, terus terutama masalah pengangguran di Kota Palembang juga perlu banget gitu kan, untuk mereka bisa diberikan kesempatan bekerja gitu, dan juga difasilitasi lah anak-anak muda ini untuk bisa berkembang sesuai dengan passion mereka. Dan ya tentunya pembangunan infrastruktur itu juga penting. Palembang, kalau aku sering mengkritik ini Bang, Palembang itu kebingungan identitas. Kalau secara pribadi aku melihat, yang pertama kita lihat, orang kenal Palembang itu sebagai kerajaan Sriwijaya. Kan? Gitu kan. Dengan nama besarnya. Tapi kita tidak punya bekas candi. Ya kan? Ada mungkin reruntuhan, tapi tidak ada secara fisik seperti daerah Jawa atau daerah-daerah lain yang memang mereka punya kerajaan. Itu nggak punya. Terus kita mau jual Palembang Darussalam gitu. Memang banyak tokoh ulama, habaib segala macam. Kita mau bilang Palembang kota metropolitan, internasional, nasional, yang event-event internasional banyak. Kita punya Jakabaring Sport City yang sering menghelat event-event internasional gitu. Tapi dari segi, mohon maaf, fasilitas pendukung seperti transportasi publik belum terintegrasi. Ini juga jadi masalah. Karena ke depan kalau masyarakat dininabobokan dengan belanja kendaraan yang semakin meningkat, terus terang dalam kurang lebih 1 periode 2 periode kepemimpinan wali kota sebelumnya tidak terlalu banyak penambahan jalan baru Bang. Artinya ke depan, dalam 10 tahun ke depan, kalau tidak ada penambahan infrastruktur jalan, akan crowded banget. Makanya alhamdulillah Palembang mendapatkan kesempatan untuk ada
LRT pertama kali di Indonesia, itu paling tidak sedikit merubah habit dari masyarakat untuk menggunakan transportasi umum. Tinggal bagaimana integrasinya ke angkutan publik yang lainnya. Nah, itu memang yang menjadi konsentrasi ke depan, infrastruktur, pendidikan, karena masih banyak juga yang menjadi konsentrasi aku itu di Kota Palembang itu, di beberapa persimpangan perempatan itu masih banyak anak-anak yang mereka, mohon maaf, mengemis atau ngamen. Ini yang menjadi konsentrasi juga, yang seharusnya mereka, aku pernah ada satu momen apa ya, membuat aku nyes di hati itu, ngelihat ada anak-anak dia di lampu merah tiduran bang, tidur sambil sambil ada rintik hujan kayak gitu. Ketika hujan turun langsung tutup pakai topeng badut itu. Ya Allah, ini udah jam 8 jam 9 malam, mereka harus tetap cari duit, entah itu untuk pribadi mereka, untuk sekolah ataupun untuk bantu keluarga. Artinya pemimpin ke depan punya tanggung jawab memberikan kepastian pendidikan yang bukan hanya gratis, Bang. Karena di Palembang, di Sumatera Selatan itu menggencarkan pendidikan gratis. Bagiku pendidikan gratis itu bukan berarti nggak penting. Yang penting itu apa? Pendidikan yang merata. Merata bagi semua kalangan. Kalau gratis masih dipinta uang iuran, uang komite, uang bangku, wah itu bukan gratis namanya, Bang. Nah, itu harus menjadi konsentrasi dari segi pelibatan anak muda, infrastruktur ataupun juga pendidikan, juga pekerjaan, itu menjadi PR besar wali kota di 2034 ataupun tahun berikutnya, Bang. Wow. Teman-teman semua, itu tadi apa ya? Satu hal yang menurutku luar biasa dari calon pemimpin muda seperti Bung Hardi. Dan kayaknya kalau rekaman ini nanti dilihat di menjelang 2034, ini mudah-mudahan masih relevan dan ini jadi kayak penjabaran visi misi Bung Hardi gitu ya. Jadi kita doakan semoga kita semua bisa bertumbuh bersama, kemudian bisa mewarnai proses politik ke depan, Bung. Siap. Dan saya doakan semoga Bung Hardi karir sosialnya, kebermanfaatan buat masyarakatnya terus meluas, dan kemudian karir politiknya juga bisa meningkat, dan di 2034 nanti kita bisa melihat Bung Hardi betul-betul dilantik sebagai wali kota Palembang. Jadi inilah teman-teman semua, teman-teman pejuang, sesuatu yang langka. Saya sendiri bersyukur bisa ngobrol dengan Bung Hardi, dan mudah-mudahan ini jadi obrolan yang bisa menginspirasi teman-teman pejuang dimanapun berada. Dan saya yakin sekali, Bung, banyak banget anak-anak muda seperti Bung Hardi di luar sana yang kemudian juga merangkai mimpinya tuh dalam konteks politik, bukan sesuatu yang sifatnya transaksional, tapi dampak. Itu kan yang kita tadi nggak temukan gitu. Ini bukan soal saya dapat apa ketika masuk di wilayah politik, tapi saya bisa melakukan apa ketika saya ada di wilayah politik. Dan teman-teman Palembang beruntung punya salah satu calon pemimpin yang akan mewarnai kontestasi politik di hari-hari ke depan. Mungkin itu, Bung, obrolan kita sudah sampai di akhir sesi. Tapi, Bung, kalau ini adalah forum untuk penyampaian visi misi Bung sebagai wali kota Palembang, kira-kira apa yang ingin Bung sampaikan ke masyarakat, dan harapan apa yang ingin Bung sampaikan ke masyarakat Palembang untuk Palembang ke depan? Ya, oke, terima kasih Bang, udah diajak podcast ini. Lumayan berat ini. Kalau ketemu Bang Angger itu pasti bahasanya nggak jauh dari ranah politik, tapi aku banyak sekali dapat insight baru dari Bang Angger juga, tentunya sebagai panutan dalam berpolitik. Nggak ada. Siapa tahu nanti beliau jadi wali kota di Tangsel ya Bang. Jadi kan seperti itu, atau juga gubernur Banter ya Bang, untuk mengikis dinasti-dinasti yang gitu kan. Nah, itu pekerjaan berat, Bung. Ya, makanya Bang, Palembang itu sebenarnya kalau bisa dibilang sedikit menarik Bang, karena di Palembang itu tidak terlalu kuat untuk dinasti politiknya Bang. Artinya siapapun punya kesempatan yang sama untuk terjun menjadi wali kota Palembang. Dan aku pribadi punya mimpi. Mimpi itu sebenarnya untuk motivasi teman-teman. Setiap kali aku diskusi ataupun ngobrol dengan teman-teman, pasti ditanya, kenapa mau jadi wali kota? Kenapa punya mimpi seperti itu? Bilang gini, lagi-lagi aku sampaikan, kita bukan siapa-siapa, kita hanya punya mimpi. Modal kita punya mimpi. Kalaupun kita
nggak berani mimpi, ya mau sampai kapanpun kita akan tetap seperti ini. Gitu. Dan aku berbagi mimpi ini ke teman-teman, khususnya anak muda. Ya kamu punya kesempatan yang sama, walaupun mungkin dari rahim orang tua yang tidak punya privilege, tapi kita mampu mengejar mereka, gitu, seperti itu. Jadi aku bilang ke mereka, aku punya mimpi ini. Siapa tahu kalau aku nggak kesampaian jadi wali kota, jadi pemimpin kepala daerah, teman-teman akhirnya tersadar, punya mimpi, punya kegelisahan yang sama untuk bisa mendobrak apa yang sudah ada hari ini, Bang. Dan aku harap masyarakat Palembang dan juga Sumatera Selatan tercerdaskan. Kita perlu pemimpin yang hari ini sebenarnya ketika kita bicara Indonesia emas ke depan di 2045, bukan sekedar bicara konteks kelokalan. Harus punya pemimpin yang mampu melobi sampai tingkat nasional bahkan internasional. Seperti kata Pak Anies, harus lihat track record karyanya, gagasannya seperti apa, seperti itu. Apalagi anak muda. Seperti Pak Anies sampaikan kan, anak muda itu memang minim pengalaman. Maka itu ya tawarkan masa lalu, anak muda tawarkan masa depan. Kan? Artinya kita bicara masa depan, Palembang mau dibawa seperti apa? Palembang mau dikenal sebagai apa gitu. Nah, untuk masyarakat Kota Palembang ya hari ini yang menjelang Pilkada 27 November, silakan dilihat track record dari masing-masing kandidat wali kota ataupun juga gubernur. Tentu kita bisa mengakses di media sosial ataupun juga di Google dan lain semacamnya, bisa dilihat. Kita bisa tahu apa yang akan mereka perjuangkan, relate nggak dengan kita, terutama anak muda. Itu aja sih Bang, yang pasti harus mulai mencerdaskan, membiasakan untuk mengenal siapa yang akan menjadi pemimpin kita ke depan. Itu aja sih, Bang. Mantap sekali. Jadi teman-teman Palembang jangan lupa 2034 kalian harus pilih calon pemimpin yang sudah berinvestasi sejak lama. Namanya Hardi Bubut. Mungkin itu aja. Terima kasih banyak sudah hadir di podcast Pejuang. Senang sekali. Jadi teman-teman Pejuang, terima kasih sudah mengikuti podcast pada hari ini, pagi ini, malam ini, siang ini, atau kapanpun kalian menonton. Podcast ini mudah-mudahan menginspirasi kita semua. Terakhir kita bisa sebut apa ini Bu? Yang biasa kita slogan yang biasa sering kita teriakkan kalau kita lagi berkumpul. Siap ya? Siap. Pejuang bukan hadapi. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih.